Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sawakandina Swapitari Raharjo dari SMA Negeri 1 Klaten. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33. Sebelum itu saya akan membacakan ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'saral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan sanggup menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Lalu ada hukum tajwid di surah Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama, pada kalimat al-insi disebut ifah hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan sin. Yang kedua, ada kalimat al-tanduru. Ada dua hukum tajwid di dalam kalimat tersebut, yaitu ifah hakiki karena ada nun sukun bertemu dengan fa, dan matabi'i karena ada wawu sukun dengan huruf sebelumnya berharokat dhammah. Lalu ada pada kalimat min aqtori. Ada dua hukum bacaan. Yang pertama ada izhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Lalu ada hukum bacaan qalqalah sughra karena ada qaf sukun di tengah kalimat. Yang terakhir pada kalimat illa bisultan disebut dengan matobi'i karena ada alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang ketiga, ada beberapa perilaku yang mencerminkan surah Ar-Rahman ayat 33, yaitu yang pertama, gemar mencari ilmu. Salah satu contoh perilakunya ialah gemar dalam mencari ilmu pengetahuan atau wawasan baru. Contoh perilaku ini sebagai salah satu bukti nyata cinta kita terhadap ilmu pengetahuan dunia maupun akhirat. Yang kedua, tidak sombong. Contoh perilaku lainnya yang mencerminkan surah Ar-Rahman ayat 33 ialah tidak pernah sombong dengan semua ilmu yang dimiliki. Harus menjadi keyakinan kita bersama bahwa semua ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, contoh sederhana dari surah Ar-Rahman ayat 33 yaitu para mahasiswa kedokteran belajar sekian tahun untuk berusaha menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan manusia. Allah akan membantu dokter itu untuk belajar walaupun manusia tetap merasa berat dan membutuhkan waktu yang lama. Setiap usahanya insya Allah bernilai pahala jika memang tulus menuntut ilmu karena Allah. Lalu ada isi dan kandungan yang terdapat di surah Ar-Rahman ayat 33, yaitu yang pertama, apabila mereka sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi karena takut akan siksaan dan hukuman Allah, mereka boleh mencoba melakukannya, tapi mereka mustahil berbuat demikian karena tidak mempunyai kekuatan sedikit pun dalam menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat di akhirat nanti, jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amalan mereka di dunia. Yang ketiga, manusia dapat menjelajahi ruang angkasa dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut dengan iptek. Tetapi, kekuatan manusia tetap terbatas. Yang keempat, didahulukan penyebutan jin baru manusia karena jin lebih memiliki kemampuan menembus luar angkasa. Begitu juga perannya di bumi walaupun kemampuannya lebih terbatas. Terdapat di Quran surah Jin surah ke-72 ayat 9. Yang kelima, pada ayat 33 ini memotivasi manusia untuk terus mengembangkan ilmu dan teknologi agar dapat menjelajahi ruang angkasa. Yang terakhir, segala kekuatan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, ada beberapa cara untuk mencintai dan menghargai iptek dalam Islam. Yang pertama, memahami pentingnya ilmu dalam Islam. Terdapat di surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang kedua, menuntut ilmu dengan niat yang baik. Menuntut ilmu haruslah dilandasi dengan niat yang benar, yaitu untuk mendekatkan diri kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia yang lain. Niat yang tulus akan membuat proses belajar menjadi lebih berarti dan bermanfaat. Yang ketiga,
menggunakan ilmu dan teknologi atau iptek untuk kebaikan. Ilmu dan teknologi atau iptek harus digunakan dengan tujuan-tujuan yang positif dan bermanfaat bagi umat manusia yang lain. Sekian dari penjelasan saya di video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.